korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi, mohon maaf, PSK. Pelaku mutilasi wanita yang mayatnya ditemukan dalam koper di Ngawi, Jawa Timur telah berhasil ditangkap. Menurut polisi, pelaku mengaku sebagai suami siri korban. Polda Jatim akhirnya mengungkap motif tersangka Rohmat Trihartanto alias A yang membunuh serta memutilasi Uswatun Hasanah atau Ana, wanita dalam koper merah di Ngawi. Adapun salah satu motif utamanya adalah terkait rasa sakit hati akibat ucapan Uswatun Hasanah yang dilontarkan kepada Rohmat. Selain itu, Rohmat juga mengaku pembunuhan juga didasari rasa cemburu dengan korban serta masalah keuangan. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman mengungkap ada dua ucapan Ana kepada Rohmat yang membuat pelaku sakit hati. Pertama, Ana mendoakan anak Rohmat agar menjadi pekerja seks komersial atau PSK. Yang kedua, Farman juga menyebut korban sempat meminta Rohmat agar anak pelaku dihilangkan nyawanya saja. Alasan korban melontarkan ucapan tersebut karena merasa tidak terima Rohmat memiliki anak lagi dari istri sahnya. Ketiga, ada motif asmara yang membuat Rohmat tega membunuh dan memutilasi Ana. Motif asmara yang dimaksud yaitu rasa sakit hati dan cemburu karena pelaku mengaku sempat memergoki korban pernah memasukkan laki-laki lain ke dalam kos. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Baik, terima kasih rekan-rekan. Ya, perlu kami sampaikan bahwa terkait motif ya. Hasil dari pemeriksaan terhadap tersangka diketahui bahwa motifnya ini adalah pertama korban ini sakit hati. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Kemudian korban ini juga sering minta uang kepada pelaku. Makanya pada saat tanggal 19, pada saat pertemuan di hotel di Kediri, itu memang tersangka sudah menyiapkan uang 1 juta rupiah untuk diberikan kepada korban karena sebelumnya memang sudah ada chat-chatan melalui WhatsApp. Lainnya lagi apa sakit hatinya bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka ini juga memiliki seorang anak perempuan di mana korban ini pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi, mohon maaf, PSK. Itu juga membuat tersangka ini sakit hati. Lainnya dari hasil pemeriksaan bahwa korban tidak terima karena pelaku ini memiliki anak yang kedua. Sehingga dari korban sendiri ya sempat melontarkan supaya pelaku ini menghilangkan anak keduanya. Itu motifnya yang kami ketahui berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka. Betul tadi yang disampaikan oleh Kabid Lapfor bahwa berdasarkan CCTV ada dua orang di situ. Dua orang di situ adalah satu tersangka yaitu RTH alias A, yang satu lagi sudah kita amankan dan sudah kita periksa untuk mendalami peran dari yang bersangkutan. Karena sementara hasil pemeriksaan yang bersangkutan adalah masih kerabat dari tersangka, kemudian dimintai tolong untuk ngedrop tersangka ini ke
rumah neneknya di daerah Tulungagung, rumah kosong. Nah, rekan-rekan kalau dilihat dari Tempus, ini kan kejadian sejak tanggal 19 sampai dengan 23 pagi baru diketemukan bahwa mayat ini sempat nginap di beberapa tempat, antara lain rumah kosong di Tulungagung, ya. Kemudian baru tanggal 21 itu dilakukan pembuangan tahap pertama, baru dilanjutkan. Kemudian tanggal 22 itu pembuangan tahap kedua, itu terhadap kepala yang sempat terpental kembali ke dalam mobil pada saat dibuang. Kenapa pada saat itu diurung tidak langsung membuang kepala yang mental kembali ke dalam mobil? Karena pada waktu itu di belakang mobil tersangka ada sepeda motor, pengendara sepeda motor, sehingga dikhawatirkan dicurigai, maka diurung. Jadi kepala itu sempat dibawa oleh yang bersangkutan untuk nginap kembali. Itu ya rekan-rekan. Untuk alat sementara memang diakui oleh tersangka menggunakan pisau buah. Secara saintifik hasilnya negatif, mungkin nanti Kabid Lafor bisa menjelaskan. Demikian, terima kasih. Dari Blitar mana? Temuan-temuan, monggo. Monggo sini Pak Kasat. Izinan, ini yang mau jelaskan barangkali dari Kasubdit atau Komandan? Ya, pisau, ini pisau. Rekan-rekan, ini pisau yang diakui sementara yang digunakan untuk memutilasi korban. Ya, kita masih dalami apakah betul ini adalah alat yang digunakan untuk mutilasi tersebut atau ada alat lainnya untuk melakukan mutilasi tersebut. Oh ya, sorry. Ya udah, lanjut. Ini apa lagi Pak? Tambang ini Jan. Ini barangkali digunakan untuk ini Pak Wadir. Ini tambang, ya tambang yang digunakan untuk mengikat tubuh yang ketika di dalam koper sehingga agak bisa dimasukkan ke dalam. Termasuk ini ya Pak Direktur, ini juga sama tambang juga untuk mengikat ya. Untuk mengikat termasuk apa namanya, gelang yang ada pada korban. Kemudian kami juga sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di luar kita juga menyita 3 unit kendaraan roda 4, antara lain ini kuncinya ada mobil R3 itu punya korban yang sempat dijual. Kemudian dari hasil penjualan R3 itu kemudian kita menyita ada Vios. Vios itu adalah pembelian dari hasil penjualan R3. Kemudian juga kita menyita satu lagi Veloz, yaitu kendaraan yang digunakan sebagai sarana untuk membuang dari organ tubuh yang sudah dimutilasi. Demikian ya rekan-rekan. Hasil penyidikan yang kita ketahui bahwa yang membeli itu seseorang warga di Kediri. Sudah kita mintai keterangan. Ya. Memang penjualan dilakukan melalui media online, sedang kami dalami. Kenapa kok, apakah ini grup tertentu yang memang khusus terkait hasil tindak pidana atau memang jual beli mobil seperti biasanya, gitu. Ya. Profesi pelaku rekan-rekan sementara sesuai KTP pelajar, tapi secara informal hasil dari profiling kami
Pelaku ini adalah salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung. Ya, juga bertindak sebagai LSM yang sering berkomunikasi dengan anggota di Polres daerah Tulungagung, Trenggalek dan sekitarnya. Demikian ya rekan-rekan. Ya, cukup ya. Ya, mungkin tersangkanya langsung dibawa lagi, Mas. Monggo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.